Selamat datang di channel Ceritanto bersama saya Anto Sutanto. Hari ini kita berada di Kaspar Restoran, Jalan Jenderal Sudirman dan Ben Hill. Ya, di tempat inilah juga setiap hari Selasa pukul 6 selalu ada, setelah COVID ini, dibuka kelas dansa salsa yang ada di sekitar ini. Kita berada di luar, jadi kita tetap memakai masker. Salah satu harus memakai masker atau dua-duanya harus memakai masker. Dan ini dia Damaris Morales, guru saya yang sudah saya kenal dari 2009 ya. Dan juga dance partner saya kalau di sosial salah satunya. So keep on watching at Ceritanto bersama saya Anto Sutanto. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceritanto bersama saya Anto Sutanto. Hari ini sangat sungguh luar biasa karena kita berada di namanya Kaspar Restaurant. Is that right? Kaspar Restaurant di pojokan atau in corner of Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman dan juga Ben Hill. Suites, sorry. Ini restoran Spanyol dan saya sebelum podcast saat ini saya coba beberapa makanannya, itu endol banget, kudu wajib coba. Oke? Kudu wajib coba. Harga ya fantastis, tapi rasanya juga sangat-sangat luar biasa. Oke, ngomong-ngomong tentang Spanyol, negara Latin Amerika, narasumber kita kali ini masih seorang wanita, kebanyakan masih seorang wanita terus ya, wanita yang sangat luar biasa, bule ya. Dia adalah seorang dance instructor, instruktur dansa, tapi tepatnya lebih spesifiknya salsa, walaupun beliau ini sebenarnya bisa dansa yang lain-lain juga. Nah, kok bisa survive dan kenapa dia memilih Indonesia gitu loh untuk berkarir juga di negara ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan aja yang namanya Damaris. Halo. Halo. How are you? Aku biasanya panggilnya Mami nih karena dia adalah Mami untuk kita semua ya. You're not just a teacher for us, but your mother, your sister, your brother. So inilah dia sosoknya. Kita udah kenal lama ya Mami ya? Iya. Dari tahun berapa ya? 2009 atau 2009. Ya. I'm a notice student. Gue nih murid yang nakal. udah selesai kelasnya sampai advance, lupa lagi, ngulang lagi gitu ya. Mau bacata kagak, mau bacata, oh ya ada juga bacata juga, Mami juga bisa bacata, ngajar bacata juga. Oke, Damaris or Mami,
please tell us a little bit about your backgroundnya Mami sebelum datang ke Indonesia. Dulu waktu di Cuba ya Mami ya? Kuba ya. Kuba. Nah. Ya, aslinya sih orang Kuba dan sebenarnya banyak orang yang ada pertanyaannya kayak gitu, kok milih Indonesia dari di dalam semua negara yang ada di dunia. Sebenarnya bukan begitu, Indonesia yang milih aku. Really? Iya, jadinya begini. Okay. No. Sebelum Indonesia, a bit of your life in Cuba. Okay. Jadi di Kuba sebenarnya aku waktu aku umurnya 18, saya udah certified dancer and teacher of contemporary dance. Oh, contemporary dance. Yes. Okay. Jadi baseku sebenarnya adalah di contemporary. Bagi teman-teman cerita Anto, contemporary dance itu apa? Dansa contemporary itu apa? Kayak ballet. Oh, oke. Tapi tanpa ballet shoes and a bit more grounded. If you since ballet, the idea of ballet is actually to be uplifted. So when ballet was made at the beginning, that's why is that small thing in the ballet shoes to give the idea of lifting from the ground. Okay. Yeah? So what contemporary dance, well, it became contemporary at the beginning, was called modern dance. Did was to take off the ballet shoes. The person who did that first was actually a ballet dancer. She took off the ballet shoes and then made it more grounded without shoes. And then when introduced the use of the floor and the undulations in the bodies and all that kind of stuff, more grounded into it. So that was the explanation. So Mami ini sebenarnya backgroundnya itu bukan dari salsa sama bachata yang saya tadi katakan. No. Kalau kamu lihat aku orang Kuba ya backgroundnya salsa dulu. Salsa dulu. Tapi belajarnya ya secara formalitasnya belajarnya contemporary. Di Kuba tidak ada salsa. Sekolah salsa tidak ada. Nggak ada, karena itu memang tradisional. Kita nggak belajar salsa di sekolah. Oke. Karena kayak dangdut ya? Iya. Ya, oke. So, Mami ini atau Damaris ini backgroundnya itu contemporary dance. Jadi kayak salah satu contohnya itu ballet, cuman tanpa sepatu ya, Mami ya. Ya. Sebenarnya ballet itu juga untuk membentuk postur, betul nggak, Mami? Lebih kepada itu, gitu. Yang Mami pelajarin itu ya, yang saya tangkap itu tadi. Ya, teknik. Oh, tekniknya. Oke. Iya. Jadi aku belajar itu selama 7 tahun. Jadi 3 tahun awalnya untuk jadi penari, 4 tahun setelahnya untuk jadi lebih spesifik certified teacher. Oh, kenapa dancing? Apa ada out of ada accounting, tax, or you name it, doctor, pilot, perhaps, I don't know. Why dancing? Let me tell you, if you look at my life from the birth moment, yes, dari waktu aku lahir, aku tidak ada aktivitas lain di luar dancing. Kenapa? Kenapa bisa? Aku lahir kaki dulu. Really? Ya. Sebenarnya lahir itu apa ya? Kepala dulu apa kaki dulu? Kepala dulu. Biasanya kepala, dan normal itu kepalanya. Wow, and you survived. Exactly. It's actually very dangerous ya. Iya, sangat bahaya banget kalau kaki dulu. Foot first is dangerous and usually end up in surgery, in suicide. Ya. Tapi waktu itu ya tahun 72. Waktu mahal itu banget mungkin ya. Bukan, no. Kalau di Kuba semua sekolah gratis, semua rumah sakit gratis, apapun gratis. Jadi itu bukan concern kita. Masalahnya ruang operasi itu lagi infeksi, jadi tidak bisa dipakai. Oh my god. Lagi dibersihin. Jadi ibuku harus memang push hard and then kaki dulu. Gue bengong. Oke. Dan sebenarnya itu merenggang nyawa dirimu, Mami ya sebenarnya. Mungkin. Oh my god. Feet first. That's why you become a dancer. Alright, okay. Terus abis itu waktu aku umurnya 5-6 tahun aku
ikut grup sekolahku kita lagi first grade di Kuba, di elementary ya, SD. Yeah. Jadi kelas 1 SD kita ke gym untuk belajar gimnastik. Tapi gimnastik yang artistik, yang ada pole, yang ada ribbon, yang gitu-gitu. Jadi aku jadi atlet gimnastik dan ikut kompetisi di municipality kayak mungkin town hall apa balai kota, ya something like that. And then jadi like second place and udah mulai menjadi juara-juara dari sini ya. Tapi percaya apa enggak, waktu itu aku masih malu banget aku orangnya. Really? Really? Okay. Bisa ya. Tapi umurnya 6-7 tahun. Terus aku malu banget, jadi efek yang stage fright itu terlalu banget buat aku, terlalu influence. Jadi aku minta sama mamaku, aku nggak mau ikut perlombaan-perlombaan lagi. Karena buat aku lihat orang di crowd banyak, lampu-lampu gitu ya. Semuanya looking at me gitu, terlalu frightening gitu. Jadi bikin saya nggak enak. Jadi aku nggak enjoy karena mikir terus kalau kompetisi pasti begitu kan. Jadi aku minta aku mau, dan ibuku ya bilang udah. Walaupun instruktur bilang ini salah satu yang paling bagus karena aku selalu first places gitu loh, tapi nggak mau. Jadi di luar itu aku ikut grup di sekolah untuk grup dansa. Jadi ada mambo, ada cha-cha-cha, ada kayak gitu-gitu. Yang itu aku lebih enak karena grup. Jadi waktu ada crowd sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, bukan fokus ke saya sendiri. Habis itu umurnya 11 aku udah masuk sekolah art school. Jadi di situ di sekolah itu kita belajar yang general kayak fisik, matematik gitu-gitu pagi, dan afternoon baru tetap belajar juga ya kayak gitu ya, walaupun spesifik udah dansa. Karena ini bukan ekstra kurikuler, ini memang sekolah buat itu. Untuk bikin artis. Tapi buat apa belajar yang lain selain dansa gitu loh, Mam? Exactly, aku dari kecil aku udah fokus di yang aku mau. Iya. Jadi makanya aku nggak tahu di luar dancing itu, nggak tahu aku. You know nothing lah ya, Aku nggak pernah ikut aktivitas lain di luar dancing yang aku bisa dapat duit. Selalu. Jadi setelah aku selesai 7 tahun itu yang aku study dan aku jadi certified teacher dan penari, aku jadi guru contemporary dance di Cuba waktu itu. Ya, masih di Cuba sampai tahun 99. Waktu aku tahun 97 aku dapat offer. Aku waktu itu kerja di hometown saya ya, di Cuba. Dan aku dapat offer untuk jadi penari sama koreografer di salah satu grup yang terkenal di Cuba waktu itu, tapi di Habana. Kayak production house gitu ya? Bukan. Grup dansa. Grup dansa memang. Grup dansa. Tapi dansa salsa, bachata, merengue gitu-gitu, tapi lebih more kayak koreografi, bukan pure. Untuk show, untuk alasan show. Jadi di grup itu biasanya kita bikin like setengah jam show, nggak berhenti, nari setengah jam. Jadi dan kita jual show ini ke clubs lah, ke restoran lah, kayak gitu-gitu. Di situ grup itu salah satu yang ada kita register di salah satu artist agency. In the meanwhile, di Indonesia ada satu grup yang actually Harley owners, dan waktu itu ada satu manajer namanya Tegas Prita Suraja. Waktu itu dia manajer di Hard Rock Cafe yang di Tamrin. Di Tamrin yang dulu masih ada. Sekarang pindah ya? Sekarang di mana sih? Hard Rock di place apa? Pacific Place. Ya, oke. Jadi
dia manajer di situ dulu. Dia bawa ide, waktu itu dia kawin sama orang Itali, dia pergi ke Itali, dia dibawa ke salah satu klub di Itali, dia lihat, wah ini bagus banget kalau aku bikin Di Indonesia. Dia bawa ide ini ke salah satu grup ini. Grup ini suka menyerap put the money gitu. Jadi si Tegas ini dia pergi ke kedutaan Kuba. Namanya siapa? Tegas? Tegas Prita Suraya. Oke, aku akan cari dirimu. Iya. Gak apa-apa ya, aku kontak dia ya. Iya, Mungkin. please. Aku akan Karena masukin di dia channel. memang racunan salsa. Oh, di Indonesia Iya, tuh dia. iya. Oke, I will find you. Dan kenapa aku jadi di sini? Karena dia. Oke. Jadi dia pergi ke kedutaan Kuba dan dia tanya kalau aku punya ide begini, aku mau bawa guru dan penari dari Kuba ke sini untuk mengajar orang Indonesia. Aku harus kemana? Aku harus kontak siapa? Jadi di kedutaan Kuba mereka kasih kontak di artis agensi dan grup saya ada register kan. Jadi call itu dari Tegas ke mereka dan mereka arrange, mereka minta foto sama CV-nya dari penari-penari yang ada di situ. Mereka kirim How many dancers back Waktu then? itu kita ada berapa penari? Waktu itu di grup saya, grup itu divided di dalam dua grup. Jadi ada satu grup yang waktu itu lagi siapin kerjanya di Monaco waktu itu. Dan di grup saya lagi bebas, bebas in the sense kita dalam Kuba ya. Dan kita dapat request yang ini ke Indonesia. Oh, oke. Jadi ada beberapa negara. Ya, kita lagi siapin kerjanya ke negara-negara yang siapa aja yang mau beli show kita kan. Jadi waktu itu ada request dari Indonesia untuk satu pasangan aja. Jadi direktur kita suruh kita foto sama CV-nya. Dan di sini Indonesia mereka pilih aku karena aku udah certified teacher and dancer. Karena memang mereka mau kita ngajar kan. Dan pasanganku karena dia bisa bahasa Inggris waktu itu. Okay, I see. Okay. That's why Indonesia chose you instead of you chose Indonesia. Exactly. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Damaris atau Mami masih mau bertahan di sini? That's a question. Ya. Awalnya sih Indonesia itu jadi buat saya culture shock. Kenapa gitu, Mami? Karena beda banget sama culture Latin, beda banget. This is interesting. Bedanya tuh apa? Dalam hal apa, Mami? Dalam hal personality. Such as? Yes, such as. Namanya siapa? Mau kemana? Kerjanya mah? Apa gajinya berapa? Dari mana? Beli apa? I see, ya. Kita biasanya kalau individualism, bukan individualism tapi respect. Respect, that's the thing, boundary. Kalau aku udah kenal, kita udah ketemu beberapa kali, nggak apa-apa itu. Aku bisa mungkin tanya beberapa hal, mungkin. Tapi di dalam kondisi pertama kali ketemu, wah gitu. Aku itu shock banget dan aku terasa kayak privasinya diinterfere gitu ya. Nggak ada boundaries please. Jadi awalnya buat aku itu sangat susah. Culture shock banget ya. Ya, dan aku kasihan saya ya dipanggil galak. Well, you are galak. No. Terus? Jadi juga buat aku challenge banget smile. Karena di cultureku kita smile atau laugh atau apa kalau there is something funny. Kalau ada sesuatu yang bikin kita ketawa, kalau enggak, why? What for? Di sini you smile just because you put your eyes in somebody's face. That's it. Kalau matanya ketemu udah smile, udah. Yeah. Jadi buat aku itu never make sense.
itu jadi susah banget. Awalnya. More. I mean, aku bisa kalau itu bisa di dalam hidup ya biasa. Tapi aku lagi ngajar, nggak mungkin aku semangat. Kenapa? Waktu aku belajar di Kuba, gimana aku bisa jadi guru? Ada satu kayak law yang bilang di antara guru sama murid harus ada transparent wall yang make respect, yang non-existent wall, tapi ada ya. Dan itu memang diajarkan di sekolahan itu ya. Iya, semua guru harus bikin wall itu. Jadi di dalam kelas harus ada respect dari guru ke murid, biar murid ada respect juga, balik. Yeah, true. Dan apalagi kerjaan kita kan akan bikin the people futures gitu. Jadi depend on our work, depend di apa? I don't know how to say this in bahasa ya. Aku nggak bisa kalau bahasa. True. Depend on our work is people's future. Yeah. Jadi tergantung dari attitude si gurunya atau perlakuan gurunya terhadap muridnya gitu ya. Dan the knowledge. Dan ilmunya juga tentu, ilmu dansanya. Iya. Jadi karena di Kuba aku jadi guru contemporary di sekolah dansa, di sekolah art school. Jadi semua murid yang ada di situ pasti mereka mau jadi penari. Iya. Jadi masa depannya mereka based in my work. Kalau aku nggak bagus, kalau aku bercanda melulu, masa depannya mereka nggak akan jadi bagus, ya. Jadi di dalam kondisi kayak gitu, nggak mungkin aku mikir aku harus main. It's serious. Just focus. Your future depend on me. Jadi di Kuba, aku nggak pernah ngajar for fun. I love my work. Aku cinta banget kerjaanku, banget. That phrase that love what you do and do what you love is my life. You were born to dance, basically. Yes. That's why I don't work. I actually don't work. I just live because I enjoy so much what I do. And I do what I love that it doesn't feel like working. Nggak banyak orang yang melakukan ini dalam hidupnya ya. Kayak Damaris tadi mengatakan dia kan memang suka dansa gitu. Jadi dia ketika bekerja dan di universitas bukan just dancing, ngajar. I love teaching. Mengajar dan memang suka dansa. Jadi kayak menurut beliau ini kan, menurut Mami, ketika mengajar dan dansa itu kayak seolah-olah bernafas gitu loh, karena menikmati banget ya Mami ya. Dan nggak banyak orang juga yang punya kesempatan seperti Mami gitu. Terus and then? Jadi pertama kali kenapa aku jatuh cinta banget sama mengajar? Ya, kapan aku mengajar yang bikin aku I can do this. Ya. Aku umurnya 12. Jadi pertama kali aku mengajar selama 1 bulan. Karena guruku salah satu kelas dia ada personal problem, dia harus balik ke kampungnya dia, dan dia put me in charge. Jadi aku jadi kayak asisten dia dalam 1 bulan, dan dia kasih tema-tema yang aku harus ngajar, yang aku harus lihat, yang aku bikin itu sama classmate, ya. Semua how to say classmate in bahasa teman kelas. Ya, sekelas ya. Teman sekelas. Ya. Jadi aku umurnya 12. Dan, jadi itu pertama kali menggantikan guru yang lagi sakit. Aku terasa guru dan aku bilang, enak juga ya. I love this. And then di Kuba ada satu sekolah untuk bikin guru ya. Jadi perfect buat aku. Oke.
balik lagi tadi pas udah diundang ke Indonesia, itu untuk kontrak berapa lama? Oh, waktu itu kontrak selama 1 tahun. 1 tahun. Ya. Itu tahun berapa? 99. Itu orang yang ngajak Mami ke sini masih kerja di Hard Rock atau? Oh no. Dia waktu itu jadi GM-nya GM. di Salsa Club. Oh, di Salsa Club. Ya, mereka bikin Salsa Club di Kemang waktu itu. Waktu itu samping Kemang McDonald's. Tapi tahun 2000 karena FPI mereka stone down the place in Ramadan time. Remember the famous FPI attacks in places? I think I know. Yeah. So because of that, they have to change. They have to move to. And also, I think there was some problem with the owner of the land or something Yeah, like that. I think so. They have to I couldn't move. remember. Yeah. Aku nggak ingat apa kejadiannya, tapi ya saya pernah dengar sih. They have to move to another place, which was in Kemang as well, just like around the corner. In waktu itu, they moved to the previous place name was Warung Kemang. Jadi di tahun 99 anakku kecil banget. Jadi aku nggak selesai kontrak 6 bulan. Suamiku waktu itu di Kuba, bapaknya anakku di Kuba, dia bilang aku nggak bisa, tolong balik dan balik. Dan Salsa Club waktu mereka mau buka lagi, mereka panggil aku lagi. Oke, setelah berapa lama tuh Mami pulang ke Kuba terus mereka manggil Mami lagi? Tahun 2002. Tahun 2002. Tapi walaupun aku nggak di sini, tetap ada penari orang Kuba di sini. Jadi yang gantiin aku ada juga penari yang dari grupku juga, yang pernah kirim foto di waktu yang sama yang kita bikin foto. Iya. Jadi mereka suruh aku pilih yang mana kamu kemungkinan bisa gantiin kamu ya, yang ini aku. Jadi dia gantiin aku. Dan habis itu waktu tahun 2002 aku balik ke sini dan sampai 2004 karena Salsa Club tutup. Setelah itu aku baru pilih stay di Indonesia. So Mami waktu itu buat Cuban Salsa Indonesia di 2000. Aku no. Aku bawa salsa ke Indonesia tahun 99, tapi Cuban Salsa Indonesia dibentuk dan pakai nama itu sebenarnya jadi 2010. 2010. Kita ketemunya itu kapan ya? Aku lulus kuliah dari Australia waktu itu 2002. So kalau nggak mungkin salah 2002 atau 2009 waktu itu di Dewi ya saya pertama kali kenal dari kawan saya di dia waktu itu sama-sama kuliah namanya Dewi Sturniani. Hai, nanti saya akan tuliskan di deskripsinya ke Dewi. Thank you so much untuk introducing ke Mami juga. Tapi sebelumnya saya dikenalin nama Dewi ya waktu itu di rumahnya di Ancol ya. Kita private, aku private. Kamu ke Salsa dan aku nggak ingat mukanya. Sorry, karena kebanyakan orang aku ketemu dan kenal di situ. Tapi yang di memoriku sih adalah pertama kali kita di rumahnya Dewi. Iya, rumahnya Dewi. Abis itu aku on and off. More off and on. Oke, aku nih sedikit cerita. Aku dulu juga ikut perlombaan di waktu saya kuliah di Australia, ballroom Latin America kayak Cha-Cha, Samba, Ramba itu. Dan saya pernah menjadi pemenang juara 1 di grade saya ya, Waktu itu baru pertama kali ikut dan saya menang. Keren nggak? No, seriously. Itu cuman jive aja waktu itu, saya nggak ngebawain dan baru pertama kalinya masuk enter dan langsung juara gitu. Nah, perfect. Terus Mami, sampai lupa gue. Saking ngebicarain gue. Terus setelah 2005 ya, when you decide ketika Mami gue mau tinggal di Indonesia, itu kenapa? Ya, di situ sebenarnya influence banget movie sih
ekonomi di Cuba. Oh, oke. Jadi aku sebenarnya mau tinggal di Indonesia untuk cari hidup lebih bagus buat family sama keluarga, untuk bantuin mereka soal finance, keuangan. finance. Karena di Kuba ya walaupun sekolah gratis, walaupun rumah sakit gratis, tapi untuk cari duitnya itu susah. Dan untuk the basic food, clothing, stuff like that, itu udah susah. Jadi dan jangan ngomong soal sekarang COVID ya, lebih parah lagi. Jadi itu intinya. Sorry Mami motong. Mami tadi bilang susah. Apakah memang di sana ini sorry to ask ya. Maaf untuk nanya. Memang keadaan negaranya memang tidak ada lapangan pekerjaan atau kenapa ya Mami kok di negara susah? komunis. Oh, oke. Dan kita diembargo sama Amerika juga bertahun-tahun kan. Jadi makanya susah. Susah ya kalau negara komunis itu ya. Apalagi 90s itu tahun-tahun yang paling susah di Kuba karena socialist camp itu disintegrate ya, nggak ada Soviet Union lagi yang biasanya bantu kita. Jadi ekonomisnya in early 2000 mulai naik dikit, tapi tetap kalau dibanding sama negara-negara lain ya tetap belakang banget. Iya. By the way, teman-teman Ceritanto di resto ini juga udah dimulai kelas dari Cuban Salsa Indonesia ya. Setiap hari Selasa pukul 6. Langsung aja datang ke sini dan ketemu Mami ya, bilang aja mau belajar salsa. Bagi saya cara ngajarnya Mami ini enak karena ada kurikulumnya. Jadi kalau kita mau mengulang-ulang juga bisa ya Mami ya. So di resto ini setiap hari Selasa ya, ini baru setelah COVID karena dan jangan khawatir juga nanti dansanya itu di luar, nanti kita sebentar lagi juga akan ada cuplikannya ya. Dansanya di luar dan juga salah satu harus pakai masker, entah maminya atau kitanya atau dua-duanya. Mami pasti pakai. Ya, dan speaking bicara tentang dansa itu, ketika sebenarnya bukan hanya dansa aja, ketika kita berolahraga itu adalah dansa itu bagian dari olahraga ya. Ketika kita berolahraga kan ada yang namanya hormon endorfin ya. Endorfin, oksitosin, sebenarnya itu dansa itu adalah olahraga yang paling komplit untuk otak kita. Sama untuk seperti renang mungkin ya. Untuk bantu development dan sharpness punya otak kita. Karena harus mikir. Bukan cuma itu. Kita kan waktu dansa kita bergerak, itu udah motor ya. Iya, motor. Kita harus ada koordinasi. Ya, untuk goyang opposite atau sama kakinya, tangan gitu-gitu, itu koordinasi, itu bagian lain. Kita harus pakai memorinya, tapi juga kreativitasnya. Yes. Kita harus pakai sense-nya karena kita pegang orang. Yeah. Smell-nya karena kita dekat orang. Kita harus lihat kita kemana. Kita harus put patterns together ya. Jadi gerakan ini sama gerakan ini dan namanya itu gitu. Kita harus dengar. Jadi gue baru nyadar loh ini. Iya. Yeah. Hampir 100% otak kita pakai waktu kita dansa. Kita bersosialisasi. Yes. Itu bagian lain di otak. Kita ngobrol. Kita juga sense, we feel nice. And the endorphin, the oxytocins, all that karena comes because we are having fun. And we are laughing, we are enjoying. And one of the things ya yang aku lebih enjoy di kerjaan itu adalah progres orang. Ya. The progress, the development ya, the change yang jadi di dalam personalitas orang yang datang awal dan orang yang terjadi setelah ikut komunitas itu. Iya. Berubah total. Personalitasnya, way of looking, dressing, way of acting,
way of Interaction. communicating, Yeah. everything changed, and I love that. I enjoy so much. Okay. Makanya aku enjoy banget jadi host, jadi mami. Karena aku terasa komunitas kita In a positive way ya, Mami. Iya, kita kayak keluarga, bukan. Iya, betul, bukan, betul. Itu yang saya rasakan juga. Ya, kita bukan teman, cuma teman. Kita bukan guru dan murid. Kita keluarga. Makanya semuanya panggil aku Mami, aku senang. Okay. Karena itu, dan tiap kali aku lihat orangnya yang datang dan datang lagi dan datang lagi, buat aku itu it's like the job well done gitu, karena mereka terasa welcome dan itu adalah point aja, karena kadang-kadang pernah kita di Blue Martini. Iya, Blue Martini itu di JW Marriott. Kita di Blue Martini, kita ada latihan di situ sebelum COVID, dan orangnya datang nggak ada yang dansa, semuanya duduk ngobrol, ini nggak ada yang mau nari. Ya nanti Mami sangat itu karena adalah tandanya mereka sangat terasa nyaman, enak. Just to talk. Mereka cuma mau relaxing dan memang mereka mau datang, memang mau dansa, tapi bukan itu intinya. Mereka mau datang karena enjoy so much the company, enjoy so much the vibe, the idea to have common interest, ya. Jadi kita bisa ngobrol, tapi kita bisa juga berdansa dan duduk dan ngobrol lagi, atau mungkin rokok dan minum, makan, whatever. Gitu. Jadi it's a complete package. It's and everything make you feel nice. So that's why. Mami dari That's tahun udah bertahun-tahun ya Mami, berarti dari tahun 90 berapa tadi Mami bilang? 99 itu 6 bulan. Jadi bulan. aku hitung begini. Waktu itu 6 bulan kan? Aku hitung 2002 sampai sekarang itu 19 tahun kan? Karena ini 2021. Ya. Ini 16 tahun. Tapi kalau kita tambah yang 6 bulan itu, on and off itu, ya berarti 16 setengah kan? Berarti Juni 20 tahun. Wow, 20 tahun suka dukanya apa sih Mami hidup di Indonesia dengan berbagai dilemanya. Baik buruknya apa? Menurut Mami gimana negara Indonesia as a whole package deh gitu? Gimana menurut Mami? Yeah. Just be honest. It's okay. I mean, buat saya Indonesia jadi a very sweet spot ya in my heart. It's like part of me. Aku nggak bisa ngobrol soal hidupku di luar Indonesia karena memang Indonesia adalah 20 years of my life. Ya. Hampir. Dan aku udah 49 sekarang. Oh my God, So like it's almost half of my life. Yeah. In Indonesia. Jadi aku nggak bisa bilang Indonesia itu hanya bagian. Just a trip or something I did. No, it's part of my life. Dan jadi enak kenapa? Karena it's easy to adapt here once you pass the culture shock. Bagi bule ya tentunya. People is so nice and welcome once you adapt that all those questions are just a way of making conversation and companionship. And then there is ways to avoid those questions, and once you let people, you smile at people back when they do those questions, they get the point that you don't want to answer them. So once you get those ideas and well managed, then people leave you alone and leave how you are. Aku nggak pernah coba how to say like go against the rules and laws. Aku nggak pernah mau coba kalau go to like government buildings, nggak pakai baju yang nggak sopan. Appropriate. Jadi walaupun kamu foreigner dan kamu
I still try to keep my culture and try to keep my Right. Identitasnya. my identity. Ya. But aku harus mikir aku di negara Beradaptasi, orang ya. lain, Iya, bukan negaraku. Iya. Jadi aku nggak boleh hidup semaunya. Oke, Aku iya. harus ikutin peraturan. Iya, sure. Jadi dan itulah adalah bagian yang paling susah di semua orang asing yang Baru datang. Yang baru datang. Mereka nggak ngerti kenapa aku harus berubah. Kamu sih nggak harus berubah, cuma harus accept. True. Kamu nggak harus berubah, kamu tetap seperti kamu orang. I mean, just be yourself, tapi accept culture ini. Then your life will be easier. True. Pertanyaan yang quite sensitive nextnya nih Mami. Emang bisa ya Mami sebagai dance instructor? Ya mungkin Mami bule juga gitu ya. Mungkin itu yang menjadi satu bintangnya Mami di Indonesia. Cuman mungkin nggak sih Mami bagi orang Indonesia sebagai dance instructor atau guru dansa, apapun itu, mau salsa, mau cha-cha, mau jaipongan, mungkin bisa nggak sih hidup Mami sebagai guru dansa? Good question. Kenapa? Itu inti dari semua pertanyaan. Kenapa? Kalau kamu orang asing, susah. Loh, bukannya gampang ya Mami? Kalau orang asing. Wait. Sebentar, aku belum nyampe di inti di poinnya ya. Kalau kamu orang asing, susah. Karena ada banyak yang kamu harus bayar. Kita setelah working permit bla bla bla. Kalau nggak ada company di belakangmu yang tanggung jawab itu semua pembayarannya, kamu sendiri nggak bisa. Karena kerjaan ini pembayarannya kecil. Iya. Tapi aku sebagai orang very pintar, aku jadi orang Indonesia tahun 2006. Jadi karena aku udah ada KTP, udah ada paspor Indonesia, jadi hidupku di sini lebih gampang karena aku orang Indonesia. I see. Gue baru tahu ini loh. Aku baru tahu ini loh. Mami itu orang Indonesia loh, sama ini bukan. Kamu nggak tahu? No, seriously. Aku baru tahu. Damaris ini seorang warga negara Indonesia. Prok dong teman-teman. Dari 2006. 2006. Oke. Makanya aku bisa selama-lamanya di sini. So you actually milih presiden juga, milih wali kota dan segala macam. Iya. Oke. Tuh, bagi Anda warga bule yang bisa bahasa Indonesia mungkin bisa belajar dari Damaris ya. Sebelum Tapi tadi kamu bilang bukan orang asing lebih gampang. Yes. Iya. Jadi di dalam kondisi aku orang Indonesia, karena aku bule dan kelihatan, jadi lebih gampang untuk dapat kerja. Karena sadly orang Indonesia lebih percaya orang asing untuk tahu. Sadly ya. Iya. Sangat sedih. Iya, sadly. Which is yang aku lebih applaud dari Jokowi, ya Presiden Jokowi, karena memang dia yang bawa kualitas atau value ya orang Indonesia dalam ke Indonesia ya untuk masyarakatnya. Jadi karena kenapa? Setelah Jokowi naik jadi presiden. Dia bikin peraturan-peraturan yang bikin orang Indonesia lebih penting. Ya, memang ada orang asing, semua orang asing yang ada dulu di sini, kerjaannya mereka bagus, dan kadang-kadang, most of the time, perlu beberapa orang Indonesia untuk bikin kerjaan yang salah satu bule ini bisa bikin. Ya, itu realitasnya ya. Yeah. Makanya orang Indonesia jadi lebih percaya orang asing karena biasanya orang asing tahu banget apa yang mereka melakukan, dan untuk orang Indonesia lebih susah untuk belajar. Tapi itu bukan berarti orang Indonesia nggak bisa, ya bisa, cuma perlu lebih banyak waktu
dan ya akhirnya biasanya lebih banyak orang. Jadi waktu itu peraturan dari Jokowi adalah from every foreigner yang ada harus ada sejumlah berapa, aku lupa berapa orang Indonesia di dalam company itu. Oh, oke. Makanya setelah peraturan itu masuk, banyak bule yang di stop kontrak karena untuk company-company nggak bikin, nggak masuk akal kan. I have like let's say 10 foreigners, then how many locals I have to have in my company. Jadi makanya banyak orang asing yang suruh pulang karena mereka nggak bisa keep it. Jadi Pak Presiden Jokowi itu sangat menghargai value menghargai orang Indonesia. Itu jadi bagus. kalau mau ada satu bule harus ada mempekerjakan berapa orang Indonesia. Iya, dan juga harga working permit itu naik. Jadi semua orang asing itu working permit dalam 1 tahun kalau nggak salah $1.200 setahun per orang asing. Oke. Makanya dan itu di luar kita, di luar accommodation, di luar semua. Jadi kalau orang yang punya usaha dan mau hire orang asing, bule, duitnya harus banyak karena harus tanggung jawab banyak. Makanya aku bilang sebagai orang asing mahal, susah untuk kerja di sini sendiri dari dompet kita sendiri. Okay. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, bisa nggak sih sebagai orang Indonesia kita mau pursue atau menjalani karir sebagai dance instructor? Sebenarnya bukan di bawahnya ya, satu tim sama Damar di sini ada juga orang-orang Indonesia kayak Atika. Nanti juga kita akan ngobrol bareng beliau. Kita bukan tim saya. Walaupun kita kerja bersama, bareng, tapi karena kita sebagai Q1 Salsa Indonesia bekerja sama lah ya. We love working together with some other schools. Tapi Atika itu sebenarnya nama sekolahnya dia Redance. Kalau Redance, kan, kalau kita kan Q1 Salsa Indonesia, kita ada school juga di Bali dalam with the same syllabus. Jadi di Bali Duani dan States. Hi Duani and States. Halo. Dan mereka yang mengajar di sana. Kalau Q1 Salsa sendiri, Q1 Salsa bukan Q1 Salsa Indonesia, tapi Q1 Salsa di Indonesia, kita bisa juga ketemu sama Yono. His school is La Salsa Indonesia. Before ada juga Salseros Indonesia yang pernah menang first place di Beijing. Oh wow. In the kompetisi. Rueda de Casino competition. And mereka juga pergi ke Munich, Germany. Dan juga ikut kompetisi di sana, nggak menang, tapi they got like out of I don't know how many teams, they got like some place but like really high. I mean, thinking that they were so many begitu banyak and it was long time ago, so I think it was like in the 2000s, I mean like before 2010 maybe, I think, yes, like 2008 or something like that. So like really the beginning, if you count that Indonesia, salsa di Indonesia adalah since 99. So kalau dilihat kayak gitu, dan ada murid saya yang pergi ke sana dan mereka berani ikut kompetisi internasional, mereka bisa dapat hasilnya. Berarti gitu. Perkembangannya dari Mami pas pertama masuk ini udah banyak ya? Banyak, dan berarti yang jadi guru, yang jadi penari, yang hasilnya bagus. Artinya kalau mau pursue karir atau karir kita sebagai dance instructor juga bisa hidup juga ya Mami, tergantung dari ya mindset kita sih. Sebenarnya Indonesia tuh negara kita itu the fifth world largest population, jadi populasi terbanyak loh. Dan dari Mami masuk ke Indonesia aja baru berapa orang ya yang belajar salsa ya, masih banyak sebenarnya. Kalau teman-teman Ceritanto mau jadi guru salsa atau guru apapun itulah, nggak usah salsa sih, dan kebetulan ini aja kita ngomong salsa sama bachata karena Mami
ngajar di Jakarta itu gitu. Tapi sebenarnya banyak hal ya Mami. Opportunity-nya sebagai guru dansa itu ada juga ya di Indonesia. Dan juga karena aku kan certified teacher, dari my expertise orang juga cari kayak gitu kan. Jadi bukan cuma karena aku bule, memang karena aku dari Cuba, where salsa comes from, and then because I'm a certified teacher, jadi banyak hal yang orang lihat dari Mami ya, bukan hanya soal hey you bule gitu ya, karena memang ada background. Ya, jadi dibanding sama guru-guru lain orang Indonesia yang memang juga bagus dan their experience juga bagus, banyak orang yang datang ke aku karena mereka lihat hal-hal itu yang lain. Mami, mungkin satu pertanyaan terakhir dariku. Di masa pandemi kayak gini kan banyak orang yang feel down ya, entah karena ditinggal oleh orang yang dicintai, kerjaan juga dirumahkan, tidak dipecat, cuman nggak digaji atau dipotong gajinya, atau bahkan mereka dipecat gitu. Untuk Mami seorang Damaris, apa sih pesan-pesan untuk kita, karena kita nggak tahu COVID ini kapan berakhir ya. Walaupun vaksin sudah ada di seluruh dunia, itu tidak menyembuhkan loh. Bukan cuma kapan berakhir. Will it ever benar? Apakah pernah akan berakhir gitu? Itu tuh vaksin itu hanya untuk memperlemah kalau kita kena COVID ya. Jadi pesan-pesannya bikin kita nggak mati. Yes. Terutama bagi orang-orang yang udah punya penyakit bawaan, betul nggak Mami? Apa pesan-pesan buat mereka nih Mami yang mungkin lagi down atau apapun? Kita harus cari hal-hal lain. Jadi kalau kita kerjaannya yang ini dan memang sekarang kita nggak bisa fokus di situ karena aktivitas yang sosial lah ada kurang gitu-gitu, dan cari yang lain yang kamu bisa fokus. Yang penting kita ada aktivitas. Jangan sampai diem, baik. Diam itu yang bikin kita mati, depres, anxious, pikirannya negatif, kayak gitu-gitu. Ternyata terasa sendiri, gitu-gitu. Salah satu saya awal COVID aku sampai Mami juga terdampak loh ngomong-ngomong. Pertama kali di dalam hidup saya. Kamu kenal saya, aku selalu orang yang sangat positif, sangat ceria, sangat kayak gitu. Karena memang that's the way I live ya. I like it that way. I like to be positive. I like to be energized and happy and like that. Dan ini pertama kali aku terasa useless di rumah. I'm doing nothing. I cannot do nothing. I cannot socialize. I don't have anybody here. How I'm going to be able to pay things? I mean, itu semua hal-hal yang bikin saya mulai anxious. Kayak stres. Like how am I going to pay bills? How am I going to live? How am I going to? And then I start to feel. Right now, I'm talking about it, and I'm feeling already anxious. I went into panic attack. It was really, really bad. I have never experienced that, and I don't wish it to anybody. Until the moment that I went through it, I start to believe how bad people that goes through it in the common basis, how bad they have it. I never understood before. Aku nggak pernah bisa ngerti kenapa ada orang yang bisa kayak gitu. Hidup ini kan is happy. I mean, it's easier to be happy. Why not be happy? Tapi ternyata depend on the situation surrounding you, you can become very unhappy. Jadi Mami ini juga pernah waktu awal-awal pandemi juga kayak panic attack gitu. Karena nggak tahu harus, karena kan keluarganya juga di Amerika ya Mami ya? Di Kuba, suamiku di Amerika. Di Amerika. Jadi waktu aku ngomong kayak gini ya, aku panik attack kayak gitu-gitu kemarin sama suamiku, dia bilang, tenang, jangan khawatir, aku kan bisa kirim duit. Mau bayar bill, aku kirim duit. Kamu nggak sendiri, temanmu masih ada. Kamu cuma harus nelfon, kamu harus ngobrol. Tapi mungkin karena Mami nggak bisa bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Kayak semuanya kayak runtuh aja dunia ya. No, masalahnya begini, waktu awalnya kan kita karantin. Dan karantin kita nggak bisa kemana-mana kan waktu itu. Dan kita lockdown kan waktu itu. Jadi banyak hal yang
at the same time. Jadi you couldn't get out. Dan itu adalah what yang bikin aku begitu adalah lack of sunlight. Oh iya. The lack of vitamin D. Kurang matahari. Yeah, karena itu can make you depressed. Oh oke. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Kita kan dari COVID di Indonesia yang orang tahu keluar dari dunia dansa kan? Iya. Dari tempat yang kita nari kan? Amigos lah, Paloma lah. Paling terakhir. Awalnya dari situ. Walaupun sebenarnya sih udah ada sih. Udah ada sebelumnya, semuanya udah tahu. Tapi officially jadi semua jadi panik dari kan? salsa kita. Semua komunitas dansa jadi panik kan? Jadi panik kan? Kita nggak ada yang mau nari, nggak ada yang mau ambil kelas, nggak ada yang mau. Jadi aku pertama kali di dalam hidupku aku terasa useless. I couldn't do anything, and then I couldn't get out of my room. Nggak bisa keluar ruangan. Karena walaupun aku nggak terasa sakit, aku sakit dan aku bisa spread the virus. Semua orang ya pasti. Terus mami apa yang mami lakukan sehingga mami bisa bangkit lagi sampai saat ini? Jadi aku mulai research di YouTube, di Google itu untuk dapat how to Ketenangan jiwa. Yes, like Dalam soal apa, Mam? like breathing and then I forgot the name, how you call it, like when you are like Meditasi. Jadi meditasi and then positive thinking, and all those kind of things. So like before going to sleep, meditation, and then waking up and then playing videos of positive thinking quotes and like that. And into that, then I went into better eating. Jadi lebih diet lebih bagus untuk badan kita. Mami ini lagi ngelakuin diet apa namanya? Bukan diet, hanya intermittent fasting. Intermittent fasting. Nanti akan ditulis di deskripsinya ya. Intermittent fasting itu untuk cari better health. Iya. Nanti teman-teman bisa googling juga ya, itu bagus. Selain daripada mungkin yang kita tahu tentang food combining, keto, ya puasa bagi mungkin orang muslim gitu, banyak sebenarnya, tergantung dari teman-teman mau ngelakuin apa. Jadi kalau menurut Mami nih ya untuk menjadi semangat ya itu positif. Iya. Positive thinking, ngelakuin hal-hal yang jadi untuk semua orang untuk keep our brain health di dalam kondisi COVID, kita harus selalu ya peraturan good sleep, that is very important. Cukup tidur. Yes, good sleep. Tidurnya agak-agak belangsatan. Ya, jadi good sleep, good diet, healthy diet ya. Dan, makanannya itu harus sehat. Sehat itu artinya apa? Kita harus kurangin karbohidrat dan sehat itu bukan yang mahal ya. Sehat itu kurangin karbohidrat termasuk gula. Ya, ini ngertiin gue sendiri. Gula sama karbohidrat itu yang paling rasionin badan kita. Bukan karbohidrat itu harus nggak makan, jangan. Tapi cari yang sehat. Jangan yang kayak pasta lah, kayak mie, kayak pokoknya God made, man-made jangan. Boleh hanya kalau dari kurangin gitu. Kurangin sebanyak mungkin ya. Kalau gula kalau bisa erase totally. Yes. Gula ada di banyak tempat, dari buah, sayuran juga ada. Cukup banget dari buah. Iya. Apalagi Mami pesan-pesan untuk mereka yang saat lagi seperti itu. Ya, kita harus cari aktivitas yang bikin kita senang. Itu aja. Simple kok ya. Pasti kita ada satu ya yang kita senang ya. Dan
jadiin itu sebagai ladang uang kita gitu ya kan, walaupun kita nggak ada kerjaan saat ini. You know, di dalam kondisi ini COVID, apa yang aku lakukan tiap minggu dulu yang pas waktu biasa, awal-awal. ya no bukan awal, sebelum COVID. Aku ngobrol sama keluargaku ya, kapan saya mereka say hi atau mungkin aku mau bilang sesuatu ya. Tapi sekarang tiap minggu aku setap alarm tiap minggu kirim WA ke keluargaku. Jadi aku bikin broadcast group untuk keluargaku. Halo, apa kabar minggu ini? Dan semuanya balas. Jadi COVID ini bantu saya untuk memperkuatan my relation ya sama keluarga saya. Yeah. Dan untuk murid-muridku juga, aku tiap hari di grup muridku aku selalu good morning, have a good day. Kecuali gue jarang baca. Too much group in my WhatsApp. Anyway, sorry. Ya, siapa ya yang mau lihat? Kalau ada yang delete semua ya pasti. Tapi siapa ya yang lihat pasti terasa care for dan ya. Jadi COVID ini juga kalau menurut Mami, ya menurut saya juga nggak semuanya jelek ya, karena banyak hal-hal positif ya. Kita jadi lebih aware tentang kesehatan kita lebih dekat dengan keluarga kita ya. Bumi juga terhijaukan ya. Terhijaukan apa ya? Memperbaharui sendiri. Yes. Mereka rejuvenate sendiri. I think the big winner of all this COVID is the planet. The planet, ya. Yang The planet itself. udah kebanyakan. The bigger loser, the economies. The Yes. global economy is the big loser, but the big winner is the planet. The health of our planet is the big winner of COVID. Karena Indonesia, I never, aku nggak pernah lihat langit Indonesia biru sebelum COVID. Nggak pernah. Bukan Indonesia, bukan Indonesia, Jakarta. Nggak pernah. Di Bali mungkin. Coba diperlihatkan. Jangan dilihatin itu. Aku ada satu album di Facebook. COVID ya, how you call it in COVID time. Yeah. And I have so many pictures of the Jakarta sky. You have no idea. Oh my god. Like Jakarta sky. Nanti today. kita akan tulis FB sama IG-nya Mami ya. Yeah, Damaris Morales. I have so many pictures in there because it's the first. I never saw Jakarta sky blue before COVID. Never, sumpah. Even foreigners yang dulu tinggal di Indonesia, aku ngepost picture dari blue sky, mereka bilang, masa itu Jakarta? Nggak percaya. Itu Jakarta benar. Really? Iya. I've never thought about that. Like Aku nggak pernah kalau ngeliat benar-benar yang langit di Jakarta. That's the thing. Mami, thank you so much for the time, for your sharing ya. Terus berkarya di Indonesia. Mudah-mudahan kita maksudnya Mami mampu mengembangkan yang namanya budaya Cuban di Indonesia, karena itu salah satu hasanah bagi negara ini juga ya, salsa ya. Saya demen banget, saya juga demen komunitasnya. Thank you so much. Bagi teman-teman yang mau belajar, saya ingatkan lagi di Kaspar Restoran setiap Selasa jam 6. Ini baru buka lagi setelah COVID. Nanti sih biasanya ada di JW Marriott Hotel Ya, kemudian itu sebelumnya. Sebelumnya. Kita nggak tahu kalau mereka mau Oke, terus. nggak tahu. Mungkin selain di sini juga insya Allah akan ada banyak. Ya. Ingat dansa itu yang seperti tadi Mami bilang banyak manfaatnya. Jadi jangan menutup sebelah mata tentang Dan dansa gitu. juga sekarang kita cari kondisi yang sehat. Kayak di sini kan kita kelasnya outdoor. Iya, kelasnya outdoor loh. Ingat teman-teman, terus juga pakai masker juga. Jadi kita safe gitu. Iya. Walaupun kita nari dan juga tempatnya menyediakan hand sanitizer. Kita bisa cuci tangan. Terus cuci tangannya juga nggak kena gitu-gitu lagi. Nggak harus pencet-pencet. Oke, teman-teman, mumpung
ya. Subscribe itu gratis ya, diklik subscribe, di like juga, klik lonceng bell juga untuk tahu podcast yang mungkin berguna bagi teman-teman. Di share juga ya bagi teman-teman, kolega atau saudara yang mungkin perlu butuh channel ini ya untuk motivasi inspirasi kehidupan kalian semua. Dan juga di komen ya kalau tadi saya belum ngomong untuk perkembangan channel ini. Anto Sutanto dan juga Mami Damaris signing out. Wow.